Salam, selamat pagi untuk anak-anak. Pada pagi hari ini, jumpa kembali kita pada hari ini dalam lanjutan materi kita hari ini. Adapun yang menjadi topik kita untuk hari ini adalah hidup bersama dengan orang yang berbeda iman. Hidup rukun itu indah. Nah, anak-anak, tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan kita akan bersinggungan dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Kita akan berdomisili, kita akan bertempat tinggal di lingkungan bersama dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Nah, salah satunya itu adalah berbeda keyakinan dengan kita. Tetapi karena kita sudah mengerti tentang bingkai heterogen, bingkai keberagaman, maka dalam menjaga hidup, menjaga sikap untuk boleh hidup dalam keberagaman, maka kita harus mengerjakan atau mengupayakan kehidupan yang rukun, ya. Nah, menjadi indikator ataupun menjadi kompetensi dari materi ini adalah menganalisis nilai-nilai multikultural. Beberapa waktu yang lalu kita sudah pelajari tentang multikulturalisme, keberagaman, ya. Dan itu dikuatkan lagi dengan kebinekaan, di mana bineka tunggal ika, berbeda-beda tetapi kita tetap satu juga. Kita adalah warga negara NKRI, sama-sama anak bangsa, sama-sama punya tanggung jawab yang sama untuk boleh menjaga, untuk boleh berbakti kepada negara kita ini. Nah, adapun yang menjadi indikator adalah kasih yang harmonis antara sesama umat yang beragama adalah implementasi dari rasa toleransi yang tinggi. Jadi setiap warga negara harus mengembangkan sikap toleransi. Jadi hidup atau hubungan yang harmonis dengan sesama adalah wujud dari rasa toleransi yang dikerjakan. Nah, fakta tentang hidup. Manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi manusia itu tidak bisa hidup tanpa orang lain, atau kita bisa sebut manusia itu membutuhkan orang lain, membutuhkan sesamanya dalam keberlangsungan hidupnya. Inilah yang disebut dengan makhluk sosial. Nah, artinya semua kita saling membutuhkan. Kalau dalam ilmu biologi disebut simbiosis mutualisme, sama-sama saling membutuhkan dan membangun hubungan, dan hubungan itu saling menguntungkan satu dengan yang lain. Nah, manusia adalah sama-sama ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Ini juga tidak bisa dipungkiri bahwa semua kita adalah ciptaan Tuhan, di mana juga setiap agama ataupun keyakinan mengajarkan untuk membangun relasi harmonis, hubungan yang rukun dengan sesama dan dengan orang-orang yang berbeda keyakinan, karena kita adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Selanjutnya, manusia itu diciptakan tidak homogen tetapi heterogen. Manusia tidak diciptakan sejenis tetapi diciptakan dalam keberagaman. Maksudnya supaya manusia itu saling menjaga, saling menghargai, dan saling menghormati satu dengan yang lain dalam perbedaan, dalam kelemahan dan kelebihan satu dengan yang lain. Terpanggilnya mempraktekkan rasa solidaritas. Jadi manusia itu memiliki nurani, di mana kita ini terpanggil untuk melakukan sikap-sikap menghormati, menghargai dalam solidaritas terhadap sesama. Potret pertikaian dan konflik yang berlatar belakang agama. Fakta membangun hubungan dengan sesama yang berbeda keyakinan itu sangat sulit, ya, karena ada banyak faktor-faktor yang bisa menghambat itu. Nah, setiap agama cenderung mengatakan bahwa agama itulah yang paling tepat dan benar, dan agama yang lain itu salah. Ini asumsi-asumsi yang dikembangkan yang kadang memperuncing, ya, dan bisa menimbulkan konflik horizontal.
adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memprovokasi, ya, menghembuskan isu-isu atau berita hoaks, sehingga terjadilah konflik horizontal antar sesama dan menimbulkan kerugian materi dan korban jiwa. Jadi provokator telah memprovokasi sehingga orang-orang yang kadang tidak cek dan recheck terprovokasi, lalu melakukan tindakan-tindakan anarkis, terjadi bentrok fisik antar sesama yang notabene adalah satu lingkungan, satu negara, satu bangsa. Ya, ini fakta. Nah, coba kita lihat Yohanes 14 ayat 6. Di sana Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus." Artinya, menurut iman Kristen, bahwasanya menerima Yesus adalah jalan untuk ada di sorga. Nah, dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Artinya, hanya dalam nama Tuhan Yesus kita boleh mendapatkan anugerah keselamatan. Sekarang kita bahas tentang toleransi. Apa itu toleransi? Yang selalu sering kita perkatakan. Nah, toleransi ini berasal dari bahasa Latin, yakni kata tolerare. Jadi kata tolerare ini artinya sabar terhadap sesuatu. Toleransi adalah merupakan suatu sikap atau perilaku manusia yang mengikuti aturan. Seseorang dapat menghargai terhadap perilaku orang lain. Jadi memberikan kebebasan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu yang dipandang baik dan positif. Nah, itulah jantung dari toleransi, memberikan kesempatan. Nah, contoh sikap toleransi adalah menghargai pendapat mengenai pemikiran orang lain yang berbeda dengan pendapat kita. Jadi dalam mengeluarkan pendapat, dalam sebuah diskusi, toleransi juga dalam memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan argumentasi, ide, dan buah pikirnya tanpa kita membantah dan memotong pembicaraan. Toleransi tentu akan menghindari sikap diskriminasi, ya. Kemarin kita sudah belajar diskriminasi itu pengkotak-kotakan, merasa kelompok A lebih unggul dari kelompok B, ya. Toleransi beragama, salah satu contohnya atau ciri-ciri adalah sikap saling menghormati, menghargai antar penganut agama lain. Ini harus dikembangkan sejak dari anak-anak, ya. Sikap menghormati dan menghargai, tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita dengan terang-terangan, ya. Tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun. Tidak dibenarkan menghina atau mencela, ya. Tidak melarang ataupun mengganggu umat agama lain untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Malahan dan justru kita akan berjaga, kita akan membantu rekan dan teman-teman kita yang sedang melakukan ibadah yang beda keyakinan. Kita dapat berkontribusi dengan teman-teman kita, mungkin membantu mereka dalam mengatur lalu lintas seputar area rumah ibadah, menjaga dan mengatur parking. Nah, itu bisa menjadi partisipasi kita untuk mendukung sesama kita yang sedang melangsungkan ibadahnya. Nah, apa itu eksklusivisme dan inklusivisme? Eksklusivisme adalah sikap yang memandang agamanya sendiri yang paling benar dan baik. Ini sifat ego dan individualis. Yang tidak siap hidup heterogen adalah eksklusivisme. Nah, orang-orang yang eksklusivisme cenderung sulit hidup dalam konteks keberagaman atau heterogen. Nah, lawannya adalah inklusivisme, adalah mengakui kepelbagaian agama-agama. Jadi konteks inklusivisme ini adalah hidup berdampingan, tetap menghargai agama orang lain, di mana agama orang lain juga mengajarkan keberkahan, kebaikan kepada umatnya. Nah, pluralisme itu apa? Pluralisme adalah bermacam-macam agama yang berinteraksi, ya, membangun hubungan dalam suasana saling hormat dan mengasihi satu dengan yang lain, ya. Apa yang menjadi kesimpulan dari materi kita hari ini? Yang pertama,
Setiap warga negara dijamin negara dalam menjalankan ibadahnya. Itu sesuai dengan konstitusi. Jadi jangan takut untuk kebaktian beribadah. Negara dan hukum memayungi dan menjamin itu. Negara hadir memberikan rasa nyaman, aman bagi warganya dalam melaksanakan ajaran agamanya. Ini jelas sesuai dengan konstitusi. Saling menghormati, saling menghargai, saling mengasihi adalah sikap mulia dan terpuji yang harus diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Nah, di zaman modernisasi ini di mana egoisme dan individualisme yang dominan muncul, mari kita kembangkan sikap saling menghormati, saling menghargai, saling mengasihi di antara kita pemeluk antar umat beragama dan menjaga bingkai NKRI kita dengan tetap Bhinneka Tunggal Ika. Ini penjelasan pada hari ini anak-anak tetap semangat untuk menggali pemahaman baru. Silakan cari literatur ataupun referensi lain yang terkait menunjang pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada hal yang kurang dipahami, silakan diskusi atau di japri saya supaya kita diskusikan di ruang diskusi. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaan. Silakan klik linknya dan pahami, simak. Dan kiranya Tuhan menolong kita senantiasa. Silakan nanti dicatat materinya, dikirim kepada Tuhan memberkati pada pagi hari ini. Selamat pagi menjelang siang dan shalom.